Sonora FM, part of KG Radio Network. Ya Sobat Sonora, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalau di 1 jam terakhirnya Sonora Pagi nih, saya nggak sendirian. Kita ramean nih di 1 jam terakhir Sonora Pagi sampai nanti jam 9 barengan sama teman-teman cast dari generasi 90-an Melankolia. Hai, selamat pagi untuk Kak Agni nih. Hai, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Selamat pagi buat Kak Wafda. Halo, selamat pagi. Udah bangun kan ya? Udah bangun banget. Bangun, oke. Dan ada juga sutradara dari generasi 90-an Melankolia, Kak Irfan Ramli. Selamat pagi Kak Irfan. Selamat pagi. Gimana kakak? Sudah terkumpulkah nyawanya pagi hari ini? Wow, udah banget. Sehat pagi hari ini? Sehat. Oke. By the way, sahabat Sonora, Anda juga bisa saksikan live kami di Instagram di @sonora_Semarang. Silakan kalau Anda mau tanya bisa langsung tulis aja di kolom komentar, nanti saya bacain. Tapi anyway, sahabat Sonora, sekarang ini kita mau ngomongin seputar generasi 90-an Melankolia. Ini film baru akan dirilis tanggal 24 Desember 2020. Tapi sebelum kita tanya sebenarnya film ini bercerita seputar apa, boleh dong kenalin dulu nih satu-satu, kayak Kak Wafda jadi apa sih di film generasi 90-an, terus Kak Agni juga jadi apa nih di generasi 90-an Melankolia. Silakan. Saya dulu ya. Iya. Saya Agni, berperan sebagai Indah. Indah itu adalah kakaknya Abi. Oke. Nah, kalau di film itu Indah tuh karakternya kayak gimana sih? Boleh dong diceritain? Indah itu seorang kakak yang ceria. Dia juga sayang sama keluarganya, terus terutama adiknya si Abi. Dia itu selalu menjadi pusat perhatian di keluarganya. Oke, berarti relate gak sih sebenarnya sama Kak Agni sendiri dengan peran Indah itu? Kayaknya enggak. Oh, enggak. Berarti ada tantangannya dong ya mainin ini film, ini peran jadi Indah. Kalau Kak Wafda sendiri gimana nih? Aku Wafda berperan sebagai Bayu. Oke. Aku nggak bisa cerita banyak tentang Bayu sih kalau nggak. Soalnya nanti spoiler jadi. Oh. Ya, aku sebagai Bayu deh. Tapi kasih tahu dulu dong karakternya gimana nih? Maksudnya orang yang sukanya kayak gimana? Toxic. Apakah terkena toxic di hubungannya, toxic relationship, atau mungkin orangnya rada-rada misterius atau gimana tuh Bayu? Toxic kan tiap orang beda-beda kan. Maksudnya toxic buat Agni apa gitu, toxic buat Wafda apa. Nah, kalau di kehidupan pribadi Wafda nih ya, bukan Bayu ya. Wafda tuh orang yang nggak bisa bilang enggak gitu, terus kayak gue nggak pernah tahu apa yang gue mau. Itu toksik buat diri gue gitu. Jadi Bayu itu ngerasa kayak nggak ada yang salah sama gue, ya nggak Bung? Kayak pokoknya gue nggak bisa cerita banyak kalau ntar spoiler jadi. Ya intinya gitu, Bayu normal kok. Gitu. Oke. Berarti selayaknya cowok-cowok generasi 90-an dulu gitu. Oke. Tapi ada challenge-nya nggak meranin Bayu? Gini, kita tuh kan memainkan pengalaman sebenarnya kan, dan terlibat sama pengalaman itu gitu. Jadi kayak challenge-nya apa ya? Mungkin gue pernah ada di situasi, pernah sih sebenarnya di situasi yang kayak Bayu gitu. Di umur gue awal-awal 20-an waktu itu. Kayak ya gue perlu apa namanya? Perlu ingatan yang cukup lah buat ngerasain hal itu lagi gitu, momen itu lagi gitu sih. Oh, berarti sebenarnya ini udah pernah ngerasain, berarti udah pernah dapat experience-nya dan akhirnya berusaha dibangun lagi pada saat main film ini. Iya. Oke, berarti nggak terlalu kesusahan untuk memerankan Bayu dong? Apa tetap ada kesusahan gitu? Ya adalah penyesuaian lah. Oke. Kalau dari Kak Indah sendiri gimana? Kak Indah, Agni. Kalau Kak Agni gimana nih? Selama memerankan Indah, challenge-nya apa? Jadi seorang kakak. Oke. Untuk adiknya gitu, maksudnya aku anak tunggal dan aku nggak pernah ngerasain punya adik. Gak pernah ngerasain punya adik dan apa-apa selalu ada, apa-apa selalu disediain, dimanja gitu. Nah, gimana caranya jadi anak pertama yang bisa membaur sama adiknya gitu. Oke. Tapi boleh kasih spoiler dikit dong, kalau di generasi 90-an Melankolia ini adiknya ada berapa nih?
kakak satu adik, 2 adik, atau berapa adik nih? Kakak satu adik. Oh, untung 1 adik ya. Untung. 2 adik tambah pusing lagi nanti. Oke, Kak Irfan Ramli. Kak, boleh dong diceritain dulu nih. Ini sebenarnya film generasi 90-an Melancholia ini itu ceritanya garis besarnya tentang apa sih? Garis besarnya generasi 90 Melancholia ini cerita tentang sebuah keluarga yang tadinya baik-baik aja keluarganya, punya Indah sebagai kakak, punya Abi sebagai anak kedua gitu yang baik-baik saja. Sampai suatu hari terjadi sesuatu. Kalau di trailernya, kalau misalnya teman-teman penasaran yang lagi dengar, ada trailernya di YouTube. Ada kecelakaan pesawat, Indah ada di pesawat itu. Nah, ini adalah cerita tentang keluarga itu berusaha untuk menghadapi apa yang terjadi atas Indah. Nah, kita menceritakan ini lewat Abi yang waktu itu di dalam cerita umurnya 18 tahun, dia baru lulus SMA. Masih labil-labilnya. Dia sayang banget sama kakaknya, dia menjadikan kakaknya tuh panutan hidup dia gitu. Tiba-tiba di umur yang 18 tahun sedang butuh panutan, butuh pegangan, butuh teman. Itu dia kehilangan kakaknya, makanya dia sangat terpukul dan berusaha untuk menghadapi itu dengan cara anak 18 tahun. Oke, berarti sebenarnya film generasi 90-an Melancholia ini lebih kepada film keluarga kali ya? Iya. Oke. Nah, kalau untuk dari ceritanya sendiri nih, ini Kak Irfan itu nulisnya ini based on true story atau mungkin pada saat nulis kepikiran aja tuh buat ngangkat film keluarga, karena sekarang udah mayoritas film-film pasti tentang percintaan anak muda. Oke. Yang pasti sih ini memang nggak ada yang nggak by design ya. Ini didesain gitu, bikin cerita. Dan buat saya pribadi, ketika punya kesempatan untuk menceritakan lebih banyak orang, dalam hal ini satu keluarga, itu jadi tantangan yang menarik. Karena mungkin peristiwanya bisa sama, tapi tiap orang kan ngeresponnya beda-beda gitu ya. Maksudnya kayak masing-masing orang punya caranya sendiri untuk menghadapi duka atau kesedihan yang terjadi di hidup mereka gitu. Makanya memang walaupun tokoh utamanya adalah Abi yang umur 18 tahun, tapi di film ini kita nggambarin bagaimana semua orang dewasa juga terlibat gitu, termasuk Bayu, termasuk yang lain-lain gitu. Oke. Tapi kalau menurut Kak Irfan sendiri nih, sebenarnya siapa sih yang cocok untuk nonton film generasi 90-an Melancholia ini? Karena ini kan berarti film rada nge-flashback dulu tahun 90-an nih, beserta dengan original soundtrack yang ada di dalam film itu. Nah, sebenarnya yang cocok untuk nonton film itu tuh apakah generasi milenials kah? Atau mungkin nontonnya boleh sama mama papahnya gitu? Pertama, filmnya itu secara setting waktu cerita ada di hari ini. Jadi kita nggak cerita di 90-an. Jadi bukan film periodik gitu. Dan siapapun sesuai rate umur filmnya bisa menonton film ini gitu. Maksudnya kita juga berusaha untuk misalnya kayak ada Ari Irham, ada Agni nih, ada Wafda, mereka yang juga generasi yang tumbuh pasca 90 sebenarnya. Jadi ini generasi yang hidup, yang lahir dan besar di, kalau di dalam ceritanya di era 90-an, tapi juga kan jadi bagian dari era baru di 2000-an gitu yang sampai hari ini. Jadi memang ini tuh bisa dikonsumsinya dia, misalnya nanti ada yang memang anak 90-an, dia akan punya memori tersendiri tentunya karena memang kita ngasih ruang itu. Tapi yang merayakan dari analog ke digital juga bisa gitu loh. Oke, jadi bisa dibilang ini satu film mencakup semuanya gitu kali ya. Kalau bisa sih ya, harusnya. Pengennya Harusnya sih. Oke, Sobat Sonora, abis ini kita mau ngobrol lagi nih barengan sama kakak-kakak yang sudah hadir di pagi hari ini. Kita mau ngomongin seputar filmnya, dan nanti kita akan juga tanya sebenarnya apa sih kesusahan dibalik memerankan seorang Bayu dan juga seorang Indah. Jadi untuk Anda, stay tune terus di Sonora Pagi.
Sonora FM. Part of KG Radio Network. Waktunya Sonora pagi nih bersama Hanindya. Ya Sobat Sonora, Sonora pagi balik lagi temenin Anda sampai nanti jam 9. Kita masih barengan sama Kak Agni dan juga Kak Wafda nih. Mau ngobrol dulu nih sama Kak Agni. Kak, boleh dong dikasih tahu selama memerankan Indah, ini kan proses syutingnya juga bukan sehari 2 hari kan. Apa sih hal yang paling susah dalam memerankan Indah selain menjadi seorang kakak, ataukah membangun chemistry dengan pasangan mainnya, atau hal apa nih? Apa ya? Selain chemistry itu Indah kan di sini menjadi orang yang menyenangkan. Nah, gambaran orang yang menyenangkan tuh aku ngerasanya bukan aku gitu. Oke, berarti kayak beda sama Agni yang seharusnya gitu. Iya, mungkin. Cuman setiap orang kan pasti ngelihatnya beda-beda. Tapi Ada yang aku seneng loh deket Agni. aku langsung ngelak. Aduh, kayaknya masa bisa sih? kayaknya habis ini ada cerita cinta di balik Sonora Pagi. Sahabat Sonora gitu. Ya itu sih sahabat Sonora lo. Ya, Kan gitu. Andai kata kayaknya enggak. enakan jadi anak tunggal ya. Kalau enggak jadi adik deh gitu. Iya, kayaknya ya itu masih enak sih. Tapi kalau ngomongin sebagai Indah nih ya Kak Agni, apa sih yang paling nggak terlupakan? Scene apa yang paling nggak terlupakan selama proses syuting? Ya nanti spoiler dong. Kasih tahu aja mungkin lagi di sini sama ini gitu. Jangan di details, jangan dikasih tahu details. Lagi ada di rumah dengan lingkungan keluarga, aku ngerasa mereka benar-benar dekat aja sama aku. Terus sampai sekarang juga aku masih dekat sama Abi. Oh oke. Jadi kayak ngerasa adik, kakak gitu. Oke, ngerasa kayak homie berada di lokasi Ya, aku syuting ngerasa itu. nyaman. Terus juga aku dapat sutradara yang menyenangkan. Ya aku ngerasa dapat keluarga yang baru aja sih. Oke, kalau Kak Wafda sendiri apa nih kesusahan memainkan seorang Bayu gitu ya? Terus gimana sih cara ngebangun chemistry sama pasangan mainnya? Aku nggak peres loh, Bung. Kalau bangun chemistry, semuanya semua pemainnya cukup ngebantu sih. Maksudnya kita pada saat proses reading itu ya memang secair itu. Jadi pada saat eksekusinya, maksudnya pada saat syuting udah kita senang-senang gitu sih. Kesulitannya sebenarnya banyak scene-scene yang memang aku tidak Familiar. tidak berdialog gitu. Oke. Jadi memang tapi bagaimana scene ini sampai gitu sebenarnya itu sih. Oke. Jadi semacam kayak ekspresinya harus dapat, pesannya harus dapat, harus tersampaikan, tapi nggak bicara gitu kan? Oke. Nah, tapi kalau Kak Wafda sendiri nih selama proses syuting kan itu 17 hari ya? 17 hari total days-nya. Oh iya, total semuanya nih. Ini kan syuting di tengah pandemi COVID-19. Ngerasa nggak sih kayak ada hal aneh gitu? Kita syuting udah lama ya, Bung? Itu syuting di Oktober 2019. Berarti sebelum adanya pandemi. sebelum. Dan sebelum adanya pandemi kita harusnya tayang tahun lalu juga. Tahun ini tayangnya April, tanggal 21 April. Tapi karena pandemi kita mundur. Oke. Gitu. Jadi proses syutingnya juga berjalan normal kayak biasanya aja. Maksudnya pemain-pemainnya suportif, direkturnya bisa ngobrol banget. Jadi kayak sebenarnya proses syutingnya bisa dibilang nggak ada kendala sih kalau aku. Oke. Nah, selama proses syuting itu scene apa nih yang paling diingat sampai sekarang? Dan kalau bisa sih itu relate di seorang Wafda tiap harinya gitu. Ada satu scene relate. Gue pernah ngalamin itu gitu. Tapi aduh gimana ya? Gue gak bisa. Gue bikin itu juga scene-nya gara-gara lo cerita sih. Masa sih, Oh iya nih. Kamu kok nggak cerita sama aku? Waduh, berat nih habis ini. Boleh kasih dikit gitu, kasih tahu dikit, jangan details. Nanti kalau details jadi spoiler. Ada juga sih di trailer ya. Ya gue pernah berantem. Sebenarnya
tidak persis plek tapi kejadiannya mirip gitu. Maksudnya gue berantem, gue ngelihat mantan gue pada sekarang mantan ya, dia lagi sama cowoknya. Oh oke. Ya habis itu ya gue berantem lah sama cowoknya. Oke. Itu mirip nggak berandal gitu ya. Berandal. Jadi waktu ada di sini tuh kayak ngerasa kayaknya gue pernah nih di posisi ini Iya, gitu kan. banget. Oke. Nah, Kak Irfan, Ya. tadi kan udah sempat bilang nih kalau ternyata ada itu yang terinspirasi dari kisah nyatanya seorang Wafda. Kamu jangan percaya Enggak dong. lah. Enggak. Misal kata itu Ya. beneran. Emang biasanya kalau nulis kayak gitu inspirasinya dari mana sih? Atau Dari- pas nulis ini inspirasinya dari mana? Dari mana aja sih sebenarnya yang menyenangkan dari kerja menulis, bikin film. Kan kita mau mendekatkan kenyataan yang Ya. pernah dialami orang lain ya. Jadi kalau kita bikin ceritanya dan kemudian kita bikin gambarnya jadi peristiwa, jadi satu rangkaian cerita, orang-orang bisa kemudian menikmati itu dan mengidentifikasi dirinya di situ. Jadi ya salah satu cara paling sederhana ya saya temenan sama Agni, temenan sama Wafda, temenan sama kamu, dengar cerita kalian, terus ya bisa digabung, bisa jadi banyak hal gitu. Karena misalnya menghadapi apa bangun pagi misalnya, bangun pagi kan 3 orang yang ada di sini punya cara yang beda-beda gitu. So 3 pengalaman bangun pagi bisa bikin satu scene yang bagus sesuai dengan kebutuhan. Jadi jadi bisa dari mana-mana, tidak selalu oke, ntar gue mau bertapa dulu gitu. Iya. Enggak. Oh, oke. Berarti ya Sudah lebih dewasa. Kalau sahabat Sonora tuh ngiranya kalau misalnya bikin film tuh kayak harus menyendiri dulu, terus habis itu harus diem dulu, itu berarti bukan kayak gitu dari. Enggak, kalau menyendiri nanti dikira lagi asam lambung. Mohon maaf. Nanti Mohon ceritanya maaf. kalau Mohon lagi maaf, gimana menyendiri tuh? krik 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 Gak ada yang asam lambung rame-rame. Asam lambung mah sendiri langsung melipir. Tapi iya, tapi kan cara berceritanya enak, didengarnya Iya, iya. enak, Iya kan? orang tuh nyaman Nah, gitu kan. kalau maksudnya dia ngomong. waktu Bung Ipang ini Gua jelasin pulang ya, guys. Dadah. jelasin oke, jadi Waf adegannya gini nah ya begini gitu, ngerti ya? Jadi Oh, berarti kayak gini Iya, pas nggak di ada- lokasi juga kayak gini juga. iya nggak ada kesulitan kita buat ini sebenarnya maksudnya. Saya nggak lagi oke. pura-pura loh di sini. Oh, Ya, saya juga loh, Bung. Bener, Bung. Ini pertanyaan, sempat kesel nggak sih sama Nggak. Kak Irfan? Enggak. Sama Nggak sekali. ada. Selama proses syuting itu Nggak. nggak pernah dimarahin. Enggak. Oh, wow. Ya ngobrolnya gini, ngejelasin begini gitu, Oh, kayak oke. ngejelasin scene tuh kayak gini kayak. Emang yang suka dimarahin tuh siapa memang? Enggak. Tapi kan ada Bung, tiap sutradara tuh beda-beda gitu. Nah, iya bener. Ini kayaknya curhatan pribadi nih. Masuk Ini jam-jam live di radio loh. masuk jam-jam gibah. Oke, tapi balik lagi ke Melancholia nih. Ini proses tulis ceritanya berapa lama? Ini tuh kalau dihitung-hitung ya 10 tahun ada ya. Enggak. Ini cerita di develop tuh setahun lewat sedikit lah dari ini ya, secara gagasan mulai diinisiasi sama teman-teman. Maksudnya ini kan tidak dikerjakan sendiri Berat ya. ya bahasanya inisiasi Ya, gitu-gitu kan. diobrolin. Jadi kita ayo bikin film judulnya ini gitu kan. Kira-kira ceritanya seperti ini ya. Itu tuh ya 1,5 tahun itu gitu kan. Oke. Jadi ya kurang lebih seperti itu gitu. Tapi memang kerjanya rame-rame gitu, bukan cuma saya sendiri gitu. Oke, nah pertanyaannya adalah kenapa lagu-lagu atau original soundtrack yang ada di film itu lagu-lagu era 90-an kayak Sepia dari Ceylon Seven, terus ada Begitu Indah dari Padi, terus habis itu ada Cintakan Membawamu Kembali gitu. Kan sekarang udah muncul tuh lagu-lagu baru dengan musisi-musisi baru. Kenapa harus 90-an lagunya? Karena generasi 90 gitu. Kalau generasi 2000 beda lagi tuh Beda pasti. Ya karena 90 kalau di kepala kita kan super bandnya itu ya itu top of mind kita kan ya Padi, Dewa, Sila gitu. Terus lagu-lagu itu kita coba pakai untuk mendevelop cerita gitu. Kayak misalnya Indah sebagai karakter tuh kalau dilaguin kira-kira apa ya dilaguin gitu kan. Jadi jadi Indah tuh karakter kayak apa sih? Ya denger aja Begitu Indah gitu. Dia emang seperti itu, seperti lagu itu gitu. Waduh. Begitu oke. Indah gitu. Terus ada lagi Sevia yang kurang lebih orang mungkin familiar sama lagunya Ceylon Seven yang itu gitu. Itu di develop juga begitu. Nah, Bayu tuh in between
Sevia dan Indah. Ceritanya kayak apa Bayu ya nanti ditonton aja. Gitu. Kalau dikasih tahu sekarang nanti spoiler. Sama aja. Ya kan, tapi sebenarnya pesan apa sih yang mau disampaikan Kak Irfan lewat film ini? Pesan apa ya? Intinya sih sebenarnya dari awal tidak berpikir pesan apa yang mau disampaikan, tapi yang pengen dibagi itu sebenarnya pengalaman bahwa ada beberapa sih, kayak misalnya kalau untuk Abi ini cerita anak 18 tahun yang saya pengen bilang bahwa remaja tuh fase yang sebenarnya sulit gitu di kehidupan kita gitu, bahwa sedikit saja mungkin ada sesuatu yang tidak mengenakan itu bisa mempengaruhi kita sepanjang hidup kita gitu. Jadi kadang-kadang kan orang menganggap remaja gitu cinta-cintaan toh, enggak juga gitu. Ada yang struggling, ada yang berusaha susah payah untuk bisa melewati masa remajanya, salah satunya itu. Terus kemudian kita nggak pernah tahu kapan kita kehilangan seseorang, so hal terbaik yang bisa kita lakukan sepanjang hidup kita adalah menciptakan memori yang baik tentang mereka gitu. Hidup dengan baik tentunya, supaya ketika misalnya kita kehilangan atau orang tersebut sudah nggak ada, kita bisa mengenangnya dengan apa ya, dengan banyak gitu, dengan memori yang cukup gitu. Quote of the day pagi hari ini. Pokoknya kalau ngobrol sama Bung Ipang isinya quote semua. Iya. Oke, gue abis ini bikin buku nih sama Wafda. Nah itu juga kepikirannya. Oke, jadi sebenarnya nih sahabat Sonora memang ada banyak pesan yang mau disampaikan. Jadi anak muda itu nggak melulu soal percintaan aja, tapi ada story di balik ketika dia bisa menjadi pribadinya yang mungkin Anda lihat sekarang ini, sahabat Sonora. Habis ini saya mau ngobrol lagi masih barengan sama Kak Agni, Kak Wafda dan juga Kak Irfan. Untuk Anda yang mau tanya boleh juga nih lewat WhatsApp di 0811 2598 989. Silakan untuk Anda yang mau bergabung, saya tunggu sampai nanti jam 9. Radio Network. Oke, selamat Sonora, balik lagi. Kita lanjutin ngobrol barengan sama Kak Agni, Kak Wafda dan juga Kak Irfan nih. Anyway, sahabat Sonora, saya mau tanya dulu nih ke Kak Agni. Kak Agni, ini pertama kalinya kah ke kota Semarang atau ada behind story di balik kota Semarang? Semarang itu tempat saya tumbuh. Waduh. Ternyata orang Semarang juga nih. Akamsi nih guys. Akamsi cuy. AGS, anak gaul Semarang. Widih. Emang tinggal di kota Semarang sampai tahun berapa tuh waktu itu? Lahir 98 terus. Oh, kita sama ya. Tapi kayak beda nasib. Waduh. Terus mulai pergi tuh SMP ya. Oh, SMP. Ya, SMP. Oh, berarti ada story dong di kota Semarang, SD di kota Semarang berarti. Iya, aku juga pulang pergi gitu. Aku pergi oke. karena untuk training center waktu itu di Jakarta, karena sebelumnya aku atlet taekwondo nasional tim gitu. Jadi ya kota Semarang ini akan selalu jadi kota pulang buat saya ke rumah. Wih. Gila, udah mulai. Berarti Udah mulai manis. ini tadi abis Udah mulai bertutur ya. Bukan abis minum teh jadi kayak ketularan gitu sama depannya gitu. Ngomong, aku tuh pengen Emang jadi kayak energinya kenceng banget. Iya, kayak Gokil. transfer gitu kan energinya. Iya. Tapi ini yang mau saya tanya ini Kak Agni. Dulu kan atletnya juga taekwondo. Kok nyasarnya jadi aktris? Gimana ceritanya? Nah itu sebenarnya saya juga masih bingung, masih bertanya-tanya sampai sekarang. Cuman Tuhan dan kehidupan di sekitar saya kecampur tangan gitu. Oke, tapi ketika aku kecewa di dunia atlet aku, ada jalan lain untuk aku nyobain hal yang baru gitu. Jadi setelah aku selesai dari atlet, aku dapet tawaran casting Wiro Sableng yang itu nggak jauh beda sama kehidupan sehari-hari aku, karena itu film action gitu. Jadi peran ini membutuhkan skill bela diri gitu. Jadi tanpa sengaja aku casting, terus pertama kali casting dan masuk, akhirnya sampai sekarang gitu. kayak kepikiran nggak sih gitu dulu bakalan jadi seorang
aktris? Dari kecil aku selalu, ibuku tuh selalu berdoa aku masuk pesantren, kalau enggak pintar bela diri. Iya. Tapi akhirnya bela dirinya masuk gitu, jadi atlet gitu. Kalau dari dulu aku sukanya pengen bisa bela diri dan main film action. Aku suka tuh nonton film action kayak liatin Bruce Lee, Jackie Chan gitu, film-film laga tuh aku suka banget. Dan suka berandai-andai aku bakal kayak gitu action gitu. Aku selalu ngomong sama nenek aku, dan ternyata kesampaiannya setelah jadi atlet gitu. Oke, berarti wishlistnya udah tercapai ya? Tanpa sengaja ya, itu sebenarnya apa ya? Nggak berdoa juga sih, kayak aku pengen deh kayak dia gitu. Tercapai gitu. Tapi kalau ngomongin seputar Semarang nih, Semarang nih Kak Agni, apa sih yang paling diinget dari kota Semarang? Tadi kan bilangnya ini kota untuk pulang. Apa yang paling diinget sama Semarang? Ya pastinya ibu gitu. Aku tinggal sama ibu. Terus teman-temannya juga gitu. Ya karena aku besar dan lahir di sini, pasti awal aku pindah ke Jakarta tuh sedih gitu. Tahun berapa waktu itu move dari Semarang? Waduh. Pasti bukan 2011, kayak gini. 2010. Bukan 2011. kayak gini kan berarti ya? Masih berarti 10 tahun yang lalu Semarang belum menjadi seperti sekarang ini. Iya, tapi yang selalu beda tuh teman-temannya juga yang selalu bikin kangen gitu. Oke. Kalau di Jakarta ngomongnya harus gue lo gitu. Kalau di sini gue lo tuh kayak aneh jadinya. Karena bukan bahasa setiap hari Iya, kan. Oke. Nah, kalau Kak Wafda sendiri ini pertama kali nggak sih ke kota Semarang? Kalau aku nggak salah ini ketiga. Berarti sebelumnya udah pernah makan tahu pong, udah pernah makan mie kopio belum tuh? ngapain Belum makan? lagi, belum. Dari 3 kali belum pernah? Belum kayaknya. Oh. Makanya nanti siang sih pengennya makan apa gitu yang emang khas Semarang. Oke, harus dicoba tuh. Lumpia ya, lumpia ada kan? Iya, lumpia ada. Lumpia sering sih kalau lumpia. Oke. Lumpia, mochi. Ya, Mochi. lumpia mochi. Cuman Lumpia sih. harus cobain tahu gimbal, mie kopio, kayak gitu-gitu. Itu makanan. Soto senjata. Boleh. Enak apa, Mbak? Kenapa? Soto yang di sini enak. Aduh, mohon maaf, saya nggak bisa bahasa Jawa walaupun orang Semarang. Durhaka banget. Waduh, pelanggaran. Pelanggaran. Oh, gue baru mau bilang, ayolah mereka cicet dalam bahasa. Ayo dong ngomong bahasa Semarang dong. Saya itu nggak bisa bahasa Jawa. Karena udah terbiasa. Karena setiap hari nggak pernah Happy diajak ngomong bahasa macam-macam Jawa, jadi nggak bisa bahasa Jawa. Kan sudah terbiasa jadi Indonesia gitu. Oke, apa juga sih. Kalau Kak Irfan sendiri pertama kali nih ke Semarang? Enggak, tapi juga tidak makan-makan. Oh, nggak makan-makan. Terus kemana dong berarti? Puasa soalnya waktu itu. Jadi Oh, 2 kali oke. datang tuh puasa. Enggak, saya bercanda loh, beneran. Iya. Enggak, saya enggak nyari. Enggak, kuliner. saya pikirnya kayak gini, puasa hebat juga ya, puasa ke kota Semarang kan banyak kuliner. Tapi Iya. orang Semarang pun juga kalau ditanya kuliner apa yang enak itu juga bingung loh sebenarnya. Iya sih, tapi sekarang udah semakin beragam daripada 10 tahun yang lalu. Oh, Oke. Ya aku juga kayaknya terakhir tuh ya 10 tahun yang lalu. Gue juga lumayan lama sih kayaknya. 2011 kan. Tapi yang paling diingat sama Semarang apa nih? Ya Simpang 5 lah, mau apa lagi. Lawang Sewu. Oh, Lawang Sewu. iya, Iya. Lawang Deket Sewu. sini kalau Lawang deket Sewu. Iya, dekat. Keluar kiri udah nyampe. Ya. Tapi balik lagi nih ke Kak Irfan, kita ngomongin seputar generasi 90-an melankolia lagi. Kalau misalnya dikasih kesempatan sama Visinema nih untuk bikin film lagi, mau yang kayak gimana nih? Akankah ini film dijadiin part 1, part 2, part 3 gitu kayak seri-seri atau gimana? Pertama kemungkinannya nggak pernah tertutup gitu kalau untuk ada sequel atau prequel gitu, bendanya pasti ada aja kemungkinannya, apalagi semua orang Semarang nonton gitu kan, tiba-tiba film kita berjuta-juta penontonnya. Amin. Gitu. Amin. Itu pasti ada kemungkinan untuk yang seperti itu, dan saya juga tidak menolak sih kalau misalnya diminta untuk bekerja lagi dengan teman-teman saya ini gitu, karena ya hampir tidak seperti bekerja sebenarnya, kami kayak main-main tapi menghasilkan sesuatu, dan apa ya, dan kalau diminta untuk memanjangkan cerita atau menceritakan cerita yang lebih dulu, ya dengan senang hati itu diceritain. Oke, tapi kalau selama di lokasi tadi kan totalnya 17 hari. Siapa sebenarnya paling ngeselin di antara Kak Wafda sama Kak Agni? Kayak gue deh. Apa ya? Nggak boleh peres ya pagi hari Enggak, ini. saya nggak peres, bahkan apa ya?
Enggak sih, enggak ada di antara mereka karena Masa sih Bung, bukannya aku ya Bung? enggak lah, maksudnya dia aja orang yang selalu datang dan bilang gimana, apa saya cukup, apakah masih kurang dan sebagainya. Maksudnya teman-teman di sini tuh saya harus bilang saya bekerja dengan Wafda, dengan Agni dan teman-teman lain yang benar-benar profesional sebagai aktor ya. Maksudnya mereka benar-benar sadar apa yang sedang mereka lakukan. Jadi bekerja dengan tanggung jawab gitu loh. Jadi ya kita juga jadi pertanyaan itu jadi tidak relevan gitu loh buat siapa yang ngeselin. Nggak ada yang ngeselin karena semua orang tuh bersikap seperti seharusnya. Kalau lagi break ya break, kalau lagi onset ya onset gitu. Oke. Nah, kalau proses filmnya sendiri ini dari awal tulis sampai ini udah mau di launching ya tanggal 24 Desember, apa sih yang paling challenge gitu menurut Kak Ipang? Saya tuh bukan anak yang tumbuh di keluarga seperti keluarganya Indah, di mana mereka punya rumah besar, makannya outdoor, punya kolam renang. Saya nggak tahu bagaimana sebuah keluarga kelas menengah Jakarta, kelas menengah perkotaan itu hidup gitu. Makanya itu jadi challenge tersendiri untuk saya cari tahu tentang itu gitu. Itu sih maksudnya. Ada maksudnya di acting itu yang paling penting kan sebenarnya membuat kita yang lihat sebagai penonton tuh yakin bahwa misalnya mereka keluarga ya mereka keluarga gitu. Bukan orang-orang yang memerankan diri sebagai keluarga, tapi ya kita menerima image mereka sebagai keluarga. Sisanya sih hal-hal yang dekat ya, maksudnya hal-hal yang dekat sekali dengan saya gitu. Jadi yang paling sulit itu memang bagaimana membangun keluarga, image dan ide keluarga di dalam cerita ini sih. Oke. Tapi kalau secara garis besar nih Kak Irfan, ini kan film bercerita tentang keluarga. Kalau keluarga itu kan pasti kayak complicated gitu ya. Kalau di cerita antara Indah dengan adiknya, apakah emang benar-benar kayak cerita kakak adik yang ada di dunia nyata, atau ada sentuhan-sentuhan lain nih yang dihadirkan di cerita itu? Satu hal yang paling melekat buat saya dari karakter Agni dan Abi yang diperankan Ari Irham, dan menurut saya itu ada di dunia nyata. Seingat dan sepengalaman saya, kakak beradik tuh selalu punya rahasia yang dia simpan dari orang tuanya gitu. Nah di film ini tuh teman-teman akan lihat itu juga gitu. Maksudnya ada hal-hal yang cuma mau dia bagi sesama saudaranya, dia nggak mau bagi sama orang tuanya gitu. Dan itu kan fungsinya kita punya kakak gitu. Iya, itu, ada tempat curhatnya. Jadi bemper lah. Tempat betul, jadi bemper, jadi tempat curhat, tempat bersembunyi. Kalau saya sih sering bilang, maksudnya sebagai adik saya pernah punya kakak gitu. Pernah punya kakak artinya saya kakaknya juga meninggal gitu. Tapi kalau hubungannya nggak asik Bung, itu jadi senjata juga Bung. Iya. Maksudnya gue bilangin mama lo, lo gini. Kalau ada kayak gituannya juga nggak? Ada. Oke. Jadi memang hubungan kakak beradik tuh maksudnya hubungan saudara kakak beradik tumbuh besar di rumah yang sama itu kan love and hate relationship ya. Iya banget. Lo sayang banget tapi pada waktu yang sama lo juga yang kesel banget gitu. Nah kalau Kak Irfan sendiri kan udah banyak ya filmnya, ada Cahaya dari Timur, Beta Maluku, Surat dari Praha, hingga Filosofi Kopi, Ben dan Jody. Dari semua film itu sampai dengan sekarang ini generasi 90-an Melankolia, ada nggak yang paling berkesan? Dari semua itu yang paling berkesan yang mana nih? Ini saya nggak tipu-tipu ya, tapi semua berkesan. Karena iya kan biasanya enggak kok semua pekerjaan enggak, tapi maksudnya betul. Tapi saya mau bilang bahwa setiap pekerjaan dilakukan di fase waktu yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda, dan saya orang yang merasa bahwa setiap pekerjaan saya jalani dengan situasi di mana saya tuh benar-benar ada di titik yang paling rendah gitu. Saya memulai segala sesuatu dengan tidak tahu lagi gitu. Jadi setiap kali memulai pekerjaan saya tuh kayak ya udah gelas kosong aja, saya mengisi diri saya dengan apa yang saya butuhkan untuk cerita tersebut gitu, untuk pekerjaan tersebut. Jadi ya semua berkesan karena dia punya prosesnya, punya pengalamannya yang berbeda-beda sih. Oke, experience-nya beda-beda juga gitu ya. Persis. Oke, nah dari tadi kita udah ngebahas seputar kakak adik, dan tadi Kak Agni sendiri bilang kalau nggak pernah nih ngerasain punya kakak, ngebangun chemistry-nya sama Abi gimana dong berarti sebagai adik Indah dan Abi? Jujur awalnya juga
bingung gitu, seorang kakak tuh yang ideal harus seperti apa, seorang kakak tuh seperti apa sih. Ya itu, aku harus bisa seenggaknya merasakan atau berpikir tentang gimana jadi seorang kakak buat Abi gitu. Itu nggak sih Bung tadi yang Iya bilang? dong. Lagian tapi lagian juga maksudnya yang menarik dari Agni itu akhirnya Agni itu memberikan sesuatu yang tidak sempurna, justru maksudnya jadi manusia ya kan, kita nggak sempurna ya, termasuk jadi kakak gitu. Dia memberikan itu, jadi ada energi di mana ketika saya lihat dia, saya sebagai director ya, saya lihat dia satu frame sama Abi, dia akan bersikap seperti apa, dia di luar frame yang tidak ada Abinya, adanya itu dia seperti apa. Jadi dia bisa memberi kontras yang luar biasa besar gitu, dan energinya tuh nyampe ke saya gitu untuk bilang bahwa ya kakak yang baik tuh emang nggak sempurna, manusia biasa. Oke, berarti sebenarnya ini film adalah ya emang truly aja gitu, maksudnya based on true story, dan ya kakak adik tuh seperti itu gambaran kehidupan nyatanya tuh kayak gitu gitu yang kan. aku lihat dari film ini sama film-film lainnya, coba kalau film-film lainnya tuh kayak kalau kakak adik tuh deket banget, Terus baik, baik ya. banget, ngomongnya tuh mesra banget. Tapi tuh kalau aku sama ponakan-ponakan aku nggak kayak gitu loh. Ada rasa iri, kadang ada rasa jadi seorang kakak beneran, kadang ada perhatiannya, tapi kadang juga iseng gitu. Iya, kadang juga ngeselin juga gitu kan. Gitu. Nah, kalau Kak Wafda sendiri nih, kalau disuruh milih antara main film sama nulis, milih mana tuh? Main film lah. Oke, ada nggak sih kayak Nulis doang, angkat tangan belum lah. kan biasanya kan kalau aktor nyerempet-nyerempetnya pasti begitu. Wafda punya buku by the way. Iya. Makanya dibahas. Iya, karena saya tahu. Itu kalau itu benar-benar apa, nggak nyangka kalau itu. Maksudnya dulu aku SMA itu dikeluarin dari kelas, Mbak, pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa tuh? Sampai UAN. Kenapa? Gara-gara makan lemper. Nah, terus disuruh bikin paragraf lah tentang lemper. Ya gimana caranya? Iya. Lemper, aku mencintaimu. Nah, Itu lemper makanan maksudnya? Jadi aku nggak nyangka kalau sampai bisa oke. ada buku gitu sebenarnya. Jadi apa ya? Apa sih namanya? Kayak ya itu sesuatu yang kebetulan lah ada di hidup aku gitu. Tapi aku menikmati kayak orang-orang yang kayak Bung Ipang yang bisa bertutur dengan baik gitu-gitu, iya. atau aku baca artikel-artikel yang kata-katanya menarik banget ya gitu-gitu. Nah, itu aku senang gitu. Oke, tapi ada niatan nggak setelah ini bakalan nulis lagi? Belum sih. Masih Siapa tahu dia nawarin. Oh iya. masih mau main film berarti ya? Ini Kompas Gramedia loh. Oh iya. Langsung. Oh, Ada kok, ada. kontrak eksklusif gitu kan. Abis ini dengan yang lain. Soalnya aku tapi. apapun kayak jalanin aja gitu, nggak ada yang maksudnya berarti gue akan setelah gue punya buku gue akan bikin buku-buku lagi. Maksudnya benar-benar pure buku yang kemarin aku bikin itu emang apa yang aku rasain, nggak bisa kayak by order. Waf, hari ini store 10 materi tulisan, nggak bisa tuh gitu. Oh, Ya oke. udah, jadi kalau ditanya next ada apa nggak, belum tahu. Ya. Oke, berarti tetap intinya aktor nomor 1. Oke, sahabat Sonora, habis ini last segmen nih barengan sama teman-teman dari generasi 90-an melankolia. So, untuk Anda tetap stay tune terus karena ini last segmen. Kalau yang masih mau tanya boleh ya, saya tunggu di WhatsApp ataupun Instagram. Part of KG Radio Network. Ya Sobat Sonora, inilah segmen nih barengan sama Kak Agni, Kak Wafda dan juga Kak Irfan. Dan kedengeran kan ya suara saya? Dengar, oke. Sobat Sonora, kalau misalnya Anda mau tanya silahkan. Tapi ini kan di akhir nih. Ini sebenarnya pertanyaannya klasik banget sih. Cuman saya mau tanyanya, kenapa sih harus nonton ini film? Kalau dirangkum dalam 3 kata, Wah susah kok 3 kata. ya udah 5 kata. Jangan pelit-pelit deh.
Ya udah deh, aku ada 3 alasan. Buset. Jadi yang pertama Kata jadi alasan panjang nih pasti. Oh, paragraf. 3 kata jadi alasan ya. Jadi yang pertama, aku sih kangen banget nonton di bioskop. Kangen banget untuk nonton kembali di bioskop tapi dengan aman gitu. Dengan pengalaman yang beda kan. Pasti film layar lebar ya nontonnya di bioskop gitu. Kenapa harus nonton Melancholia di bioskop besok 24 Desember? Karena sutradaranya Bung Ipang. Waduh, ini kayaknya habis ini minta ditraktir nih. Terus mereka yang traktirin saya. Waduh. Kak Wafda kenapa Kak? Karena kita semua adalah orang-orang yang tak tergantikan. Widih, harus cakep. nonton. Kak banget ya sama kehidupan kita. Kak Irfan? Pertama karena ini debut film saya mengerjakan ini saya kira dengan sangat personal gitu. Saya bekerja dengan orang-orang yang menyenangkan dan satu-satunya hal yang terbaik yang bisa dimiliki oleh seorang pembuat film adalah filmnya dinikmati oleh banyak orang. Kalau bisa. Amin. Jadi semoga yang ada di Semarang nonton biar kita bisa bikin sequelnya. Harapannya bikin sequel. Amin. Harapannya apa nih untuk generasi 90-an Melancholia? Harapannya kalau teman-teman nonton, teman-teman bisa bagikan pengalamannya dan apa ya? Semoga sampai ketika teman-teman keluar dari bioskop, teman-teman merasakan energi di mana ya yang tadi saya bilang gitu bahwa hidup ini kan cuma sekali ya. So kalau kita punya orang yang kita sayang, kita jaga baik-baik gitu. Waduh. Kak Wafda, harapannya apa untuk Melancholia? Gue selalu gue merasa gitu kayak setiap sesuatu yang kita kerjakan gitu itu ibadah gitu loh. Maksudnya ya semoga ini bermanfaat jadi amal kebaikan juga buat kita gitu aja sih. Terakhir Kak Agni pakai bahasa Jawa. Jangan. Nah, bahasa Indonesia aja. Kamu kalau ngajak orang di sini nonton pakai Semarangan kan siapa tahu ini orang gua nih gua harus orang datang. Semarang nih aktrisnya. Urep ki mau numpang ngombe. jadi apa ya? jadi sebisa mungkin ketika kita hidup ya kita menyenangkan orang yang ada di sekitar kita. Jadi ketika tadi yang Bung Ipang bilang ketika kita meninggalkan atau ditinggalkan itu ada satu memori yang bikin kita seneng gitu. Dan ketika yang meninggalkan atau ditinggalkan kita harus belajar ikhlas gitu. Mantap sekali. Karena Terima ini kasih. last segmen, silahkan ajak sahabat Sonora untuk tanggal 24 Desember bisa datang ke bioskop dan nonton generasi 90-an Melancholia. Aku sing ngejawan. Iya, boleh. Lur sedulurku Semarang. Wih, mantap. ya suara ya. Gua harus tepuk tangan sih. Nonton yo filmku tayang tanggal 24 Desember 2020 di seluruh bioskop Indonesia. Matur suwun lur. Sami-sami. Kak Wafda mau nambahin Kak Irfan silahkan. Cukup kalau saya. Cukup. Jangan lupa nonton bioskop sekarang sudah aman. Ya. Jaga kesehatan. Terima kasih Kak Agni Wafda dan juga Kak Irfan Ramli terima udah kasih. main-main ke studio Sonora FM Semarang, udah bagi informasi tentang generasi 90-an Melancholia. Selamat menikmati kuliner di kota Semarang. Asik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye. Well, sahabat Sonora, ternyata ini sudah jam 9 juga. Jadi sekarang saya harus pamit dulu nih dari Sonora Pagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari tadi pagi jam 6. So, besok kita ketemu lagi di hari Senin. Haninda pamit, have a great day and bye-bye. Sevia sudah dianggap ibu dan ayah sebagai anak mereka sendiri. Jelek nih di aku. Bersahabat dengan Indah sejak keduanya di bangku sekolah dasar. Ngeliatinnya biasa aja dong. Bagus gak? Katanya semua yang ada di rumah bakal lebih ngangenin pas kita lagi jauh. Kami baru mendapatkan informasi pesawat iBird AB013Q dari Jakarta menuju Singapura dinyatakan hilang kontak.
Aku jelas lebih memilih kehilangan kamu ketimbang aku harus kehilangan Indah. Bi, jangan. Bi, stop. Kalau kamu ngerasa kehilangan orang yang sangat berarti di hidup kamu, kita ngerasain hal yang sama, Bi. Bi, Abi, bangun, Abi. Kita mau dia baik-baik aja. Tapi yang bisa kita lakuin sekarang, menerima kenyataan Indah ada di pesawat itu dan kita nggak tahu gimana nasibnya, Bi. Nikmatilah saja kegundahan ini, segala denyutnya yang merobek sepi. Mau nggak jadi bayinya sekali lagi? Ini semua salah. Indah nggak akan maafin aku soal ini. Part of KG Radio Network.